Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mohon maaf tidak bisa berhadir secara langsung karena satu dan lain hal. Perkenalkan, saya Rizky Ramadan, SPD dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Bumbu. Saya di sini juga mewakili teman saya, Erna Rahmi, SPD dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu. Saya akan presentasikan makalah kami yang berjudul Analisis Korelasi Diferensiasi Generasi terhadap tingkat pengetahuan masyarakat desa startup tentang perpustakaan digital. Saat ini perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi sangat berkembang dengan pesat. Teknologi menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, tidak terkecuali pelayanan fasilitas perpustakaan, sehingga memunculkan istilah baru yang dinamakan perpustakaan digital. Perpustakaan digital menawarkan kemudahan untuk mengakses informasi tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Jadi, perpustakaan digital dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Oleh karena itu, perpustakaan digital harus disosialisasikan pada masyarakat yang beragam, baik itu masyarakat perkotaan maupun perdesaan, hingga masyarakat dengan generasi yang berbeda. Tentunya, masyarakat perkotaan dan perdesaan memiliki karakteristiknya masing-masing. Hal ini menciptakan perbedaan karakteristik masyarakat desa dan kota. Hal ini juga berlaku pada perbedaan generasi yang menciptakan adanya diferensi generasi atau perbedaan generasi. Dari hal ini kita dapat mengambil rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana korelasi diferensiasi generasi terhadap tingkat pengetahuan masyarakat desa startup tentang perpustakaan digital. Dan yang kedua, bagaimana sosialisasi yang dapat dilakukan agar hasil yang diperoleh maksimal. Sebelum melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari masing-masing kata kunci yang ada dalam makalah kami. Yang pertama adalah diferensi generasi. Menurut Mannheim tahun 1952, generasi adalah konstruksi sosial yang di dalamnya terdapat sekelompok orang yang memiliki kesamaan umur dan pengalaman historis. Mengutip dari penelitian Benzik, Sikos, dan Zohes, tahun 2016, generasi dibagi menjadi veteran generation, baby boom generation, X generation, Y generation, Z generation, dan yang terakhir Alpha generation. Benzik dan Mankofa tahun 2016 mengatakan bahwa setiap generasi memiliki karakteristik masing-masing. Hal inilah yang menyebabkan adanya diferensi generasi. Beberapa pembagian diferensi generasi terhadap beberapa sumber, ada Tapscott, ada Howden Strauss, Zemke, Lancaster and Stallman, Martin and Kogan, dan Oblinger and Oblinger. Kemudian perpustakaan digital. The Digital Library Federation mengatakan bahwa perpustakaan digital adalah organisasi yang menyediakan sumber-sumber, meliputi staf ahli dengan tujuan untuk menyeleksi, membentuk, menawarkan akses intelektual, menginterpretasikan, mendistribusikan, memelihara integritas, dan menjaga atau memastikan secara terus-menerus koleksi digital dapat dimanfaatkan, sehingga selalu siap sedia dan ekonomis untuk digunakan oleh masyarakat. Widianti tahun 2015 mengatakan bahwa perpustakaan digital merupakan perpustakaan yang menggunakan teknologi informasi dan koleksinya dalam bentuk digital. Dapat diakses kapan saja dan di mana saja, serta penyebaran informasinya yang sangat cepat, tepat, dan akurat. Dari dua pendapat ahli ini, kita akan mengambil kesimpulan bahwa perpustakaan digital adalah perpustakaan yang memanfaatkan teknologi baik dalam operasional maupun pelayanannya pada masyarakat. Selanjutnya adalah masyarakat desa. Masyarakat Indonesia terbagi menjadi masyarakat perkotaan dan masyarakat perdesaan. Masyarakat desa adalah tempat berkumpulnya manusia dari daerah yang satu ke daerah yang lain sehingga membentuk sebuah pedesaan. Menurut asumsi dari Maulana tahun 2017, bahwa pengetahuan masyarakat daerah perkotaan cenderung lebih tinggi bila dibandingkan dengan masyarakat di daerah perdesaan. Tingkat pendidikan masyarakat perdesaan cenderung lebih rendah daripada masyarakat perkotaan. Hal ini berimbas pada lemahnya pengetahuan masyarakat desa pada teknologi. Selanjutnya adalah metode penelitian. Jenis penelitian yang kami ambil adalah deskriptif kuantitatif. Tempat dan waktu penelitian, desa startup sepanjang bulan Mei tahun 2022. Objek penelitian, tingkat pengetahuan masyarakat tentang perpustakaan digital. Subjek penelitian,
masyarakat Desa Starap, Kecamatan Satuwi, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Total responden yang kami ambil adalah 30 orang dengan rincian 10 orang generasi X, 10 orang generasi Y, dan 10 orang generasi Z. Metode yang kami gunakan dalam pengambilan data adalah dengan cara membagikan kuesioner pada responden. Sebelum melangkah lebih jauh, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tempat penelitian kami. Tempat penelitian kami adalah Desa Starap. Desa ini terletak di wilayah barat Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Mengutip Indeks Desa Membangun IDM Kemendesa tahun 2022, desa ini memiliki luas 2.429 hektar, yang mana 75%-nya adalah wilayah daerah pesisir pantai. Mayoritas pekerjaan masyarakat adalah sebagai nelayan. Umur masyarakat bervariatif dengan rentang 0 sampai kurang dari sama dengan 60 tahun. Desa Starap memiliki IDM sebesar 0,6432 sehingga masih berstatus sebagai desa berkembang. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit juga tentang kuesioner kami. Kuesioner kami secara gambaran kasar itu seputar tentang aplikasi Itanbu. Aplikasi Itanbu adalah inovasi perpustakaan digital yang dikembangkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearifan Kabupaten Tanah Bumbu. Aplikasi Itanbu berupa sebuah platform yang berisi banyak judul buku digital untuk dibaca, pelayanan peminjaman buku secara online, dan banyak layanan lainnya. Aplikasi Itanbu dapat diakses secara online dan dapat ditemukan di Play Store. Baiklah, kembali kepada penelitian kami. Data yang telah kami peroleh itu berupa data tingkat pengetahuan masyarakat yang diambil dengan cara membagikan kuesioner pada responden yang berisi pernyataan dalam skala Likert, dan jawaban responden diberi nilai sesuai adopsi dari Nasution tahun 2020, yaitu dapat terlihat pada tabel di samping. Untuk jawaban sangat tidak tahu dengan skor 1, tidak tahu skor 2, cukup tahu skor 3, tahu skor 4, dan sangat tahu skor 5. Kemudian untuk menghitung skor kriterium dan rating scale digunakan adaptasi dari cara Nasution tahun 2020 yang dapat terlihat pada tabel di samping. Untuk menghitung korelasi itu dinilai melalui nilai percent correlation yang dihitung menggunakan SPSS. Korelasi antar dua variabel dapat diinterpretasikan berdasarkan tabel menurut Purba tahun 2022. Hasil penelitian kami, di sana generasi X mendapat skor 19,4 dengan kategori tidak tahu. Generasi Y memperoleh skor 27,9 dengan kategori cukup tahu, dan generasi Z mendapat skor 38,8 dengan kategori tahu. Kemudian pada tabel yang di sampingnya lagi kita dapat melihat hasil dari perhitungan uji korelasi menurut SPSS. Di sana kita melihat bahwa berdasarkan hasil analisis terlihat bahwa nilai P adalah 0,045, yang mana itu lebih kecil daripada 0,05. Hal ini berarti ada hubungan antara diferensiasi generasi terhadap tingkat pengetahuan masyarakat tentang perpustakaan digital. Derajat hubungan dapat terlihat pada bagian percent correlation, yaitu sebesar 0,997, yang jika diinterpretasikan dengan tabel interpretasi, maka korelasi diferensiasi generasi terhadap tingkat pengetahuan masyarakat tentang perpustakaan digital terkategori sangat kuat. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan tentang perpustakaan digital masing-masing generasi berbeda. Generasi X terkategori tidak tahu, generasi Y terkategori cukup tahu, dan generasi Z terkategori tahu. Korelasi diferensiasi generasi terhadap tingkat pengetahuan masyarakat desa tentang perpustakaan digital terkategori sangat kuat. Sosialisasi pada generasi X lebih baik dilakukan secara langsung, dan pada generasi Z dapat dilaksanakan melalui media sosial. Sedangkan pada generasi Y dapat secara langsung maupun menggunakan media sosial. Untuk saran, perpustakaan digital hadir dalam upaya untuk meningkatkan literasi masyarakat. Tujuan ini tentu akan tercapai jika masyarakat memiliki pengetahuan yang baik tentang perpustakaan digital. Tidak hanya masyarakat muda, namun juga masyarakat yang tua. Tidak hanya masyarakat di kota, namun juga masyarakat di desa. Proses sosialisasi mengenai perpustakaan digital pada masyarakat semestinya harus disesuaikan dengan sasaran sosialisasi tersebut agar diperoleh hasil yang maksimal.
Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.